Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dua ikan predator ini emang nggak ada matinya. Yang satu udah lumayan eksis dari beberapa tahun yang lalu. Sempat ngetop banget, lalu mulai turun lagi. Tapi sekarang kembali nanjak dan mendekati stabil. Yang satu lagi baru eksis selama beberapa tahun belakangan dan namanya emang lagi digilai banget. Ibarat pemain bola, ikan yang satu ini lagi di fase top perform. Ya, kita lagi ngomongin ikan peacock bass dan ikan cana. Dua ikan predator yang punya fans garis keras sendiri dan sebenarnya jarang disatuin di dalam satu tank. Karena balik lagi, fans kedua ikan ini lumayan militan. Mereka lebih keep salah satu saja ketimbang harus keep dua-duanya di dalam satu tank. Tapi ada pertanyaan muncul di benakku. Bisa nggak kira-kira kalau cana dicampur sama peacock bass? Apakah mereka bisa hidup tenang berdampingan atau malah gelut mati-matian? Peacock bass. Peacock bass bukanlah ikan asli Indonesia. Mereka datang dari Amerika Selatan dan kini bisa ditemukan juga di Amerika Serikat. Mereka adalah keluarga ikan bass yang terkenal sebagai ikan paling menantang di dunia pancing di Amerika Serikat sana. Ikan bernama latin Cicla ocellaris ini ternyata saudaraan sama Oscar dan Lohan karena mereka termasuk jenis cichlid. Warna mereka yang hijau cerah dengan motif polkadot yang beragam membuat Pibas menjadi salah satu pilihan utama bagi para pecinta ikan predator untuk dipelihara. Asiknya lagi, Pibas bisa dipelihara beramai-ramai. Artinya mereka bisa digabungin dengan berbagai jenis ikan predator lainnya. Mereka juga bisa slow dan santuy hidup berdampingan dengan sesamanya. Jadi melihara Pibas emang jauh dari kata repot dan kamu bisa pelihara berbagai jenis Pibas secara bersamaan dalam satu tank. Jadi secara tabiat, Pibas cukup bersahabat jika dipelihara sama ikan lain atau sesamanya. Jenis-jenis Pibas yang banyak dijual di pasaran adalah Orinoco, Monoculus, Temensis, Blue Azul, Singu, Kelberry, dan Brokopondo. Beberapa jenis Pibas udah ada yang bisa dibudidayakan di Indonesia. Jadi udah gak perlu impor dari luar dan harganya juga bisa lebih terjangkau. Tapi ada juga sih yang masih harus diimpor karena belum sukses dibudidayakan di sini. Harga ikan impor biasa naik turun dan tidak pernah stabil. Tapi mostly si harga ikan impor akan tetap menanjak dan jarang jatuh. Peacock bass adalah ikan predator yang rakus. Biasanya mereka diberi makan udang hidup, feeder fish, ikan cere, cacing, dan pelet. Tapi memang paling seru adalah dengan memberikan mereka makanan hidup. Proses makannya yang seru adalah salah satu daya tarik utama ketika kamu pelihara ikan peacock bass. Mereka pasti akan mengejar mangsanya hingga terperangkap dengan cara yang gusar dan heboh. Pibas sendiri adalah predator yang ulung yang bisa bergerak secara cepat di dalam air karena bentuk badannya yang pipih dengan otot yang banyak. Mulutnya yang besar juga membuat mereka dengan mudah menjerat mangsanya. Kerennya sih, kamu pelihara minimal 5 ekor peacock bass dalam satu tank. Jumlah di atas adalah jumlah yang tepat untukmu merasakan serunya pelihara peacock bass. Karena walau kamu pelihara mereka sejak bayi, mereka udah ganas loh. Maka jangan heran kalau kamu masukin satu ikan cere atau udang dan langsung dikejar-kejar sama mereka. Karena insting predator sudah tertanam di dalam diri peacock bass bahkan sejak mereka bayi. Ketika mereka besar dan mutasi warnanya berjalan dengan baik, kamu pasti nggak akan ngerasa sia-sia dan pastinya puas banget. Karena perasaan melihat ikan peliharaanmu tumbuh besar dengan tampilan yang bagus adalah salah satu prestasi buat kamu. Pibas sendiri bisa tumbuh hingga ukuran 70 cm hingga ada juga yang 1 meter ketika dewasa. Sebelum kamu pelihara Pibas, baiknya kamu siapin tank yang ideal dengan filtrasi yang baik ya. Rasanya tank berukuran 120 x 50 cm udah cukup untuk menampung 5 ekor Pibas dari ukuran bayi sampai mereka remaja. Yang paling fatal dan harus banget kamu siapin dengan serius adalah sistem filtrasinya. Pengalaman beberapa orang pernah pelihara Pibas dengan sistem filtrasi yang sembarangan, nggak berselang lama, Pibasnya mati semua. Mereka sangat sensitif dengan amonia. Plus, kalau kamu pelihara lebih dari satu ikan, pastinya limbahnya juga makin banyak. Maka dari itu, kamu siapin sistem filtrasi dan tank yang ideal ya.
Oh iya, fakta menarik lainnya adalah pibas sering digunakan oleh para peternak ikan tilapia sebagai pelindung di tambak dan karambah ternaknya. Pibas adalah pemangsa dari sunfish dan piranha yang suka makanin anak-anak ikan tilapia. Jadi pibas ini dipakai sama para peternak untuk menjaga bayi-bayi tilapia dari ancaman predatornya. Dengan jasanya, peternak bisa mendapat panen dengan angka yang besar karena nggak ada anak-anak tilapia yang dimangsa para predatornya. Karena ancaman udah diusir oleh pibas dengan kekuatannya. Tapi jawaban dari pertanyaan yang tadi belum ya. Nah, makanya kita kenalan lagi dari ikan yang satunya, yaitu si ikan cana. Cana. Cana adalah ikan yang dikenal dunia sebagai snakehead karena kepalanya yang mirip ular. Secara kelakuan, ikan ini bagaikan antagonis di film aksi karena selain kuat, mereka juga pemangsa yang ganas. Punya badan yang didesain untuk bergerak cepat dalam mencari mangsa, bisa bernafas dalam durasi yang cukup lama, dan berjalan di darat. Punya banyak gigi yang tajam, dan insting predatornya yang gila banget. Mereka sama sekali nggak takut dengan ikan yang lain, bahkan lebih besar dari ukuran mereka sendiri. Bahkan ada cerita rakyat di mana mereka pernah menyerang para nelayan yang sedang mencari ikan di sungai. Di balik keganasannya, cana juga lagi naik daun sebagai ikan hias. Karena mereka juga punya tampilan fisik yang cantik dan jenis yang beragam. Warna cana juga beragam, ada yang berwarna kuning, merah, biru, hitam, hijau, biru, muda, sampai albino. Cana yang rame dijadikan ikan hias adalah mulai dari cana auranti, cana pulchra, cana asiatica, cana maruloides, cana stewarti, cana andrao, cana bleheri, cana limbata, dan si sultan alias cana barca. Dan ada sedikit keepers yang melihara cana seperti toman atau micropeltes ataupun kerandang alias cana pleuro. Sedangkan cana yang lagi ngetop adalah ikan gabus adalah dari cana striata yang sebenarnya memang cana untuk konsumsi. Seperti pibas, cana pun sudah ada yang bisa dibudidayakan di Indonesia dan ada yang berasal dari Indonesia. Cana seperti pulchra, asiatica, andrao, bleheri, dan stewarti banyak yang dijual di pasaran sebagai produk budidaya atau ternakan lokal. Maka dari itu harga mereka juga bisa terjangkau karena nggak perlu impor dari negara asalnya. Namun kebanyakan cana hasil budidaya berukuran kecil karena memang dijual dari ukuran 2-3 cm atau masih bayi banget ya guys. Untuk cana limbata, striata, pleuro, dan cana maruloides bisa kita temukan di bumi pertiwi. Cana seperti auranti, andrao, stewarti, bleheri, dan barca masih banyak dipasok dari pasar impor atau dari negara asalnya, yaitu India. Ukuran cana yang biasa diimpor biasanya lebih besar, paling kecil mungkin 8-10 cm. Kalau barca sih biasanya masuk dengan ukuran besar, karena memang ikan limited edition. Makanya harganya juga selangit. Ikan cana yang diimpor adalah yang sedikit tricky jika kita pelihara. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat cananya merasa nyaman, aman, dan tentram di lingkungan barunya. Karena ikan yang diimpor hampir semuanya adalah tangkapan alam. Jadi baiknya kita harus mengkarantina terlebih dahulu sebelum kita pelihara di dalam tank. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengurangi resiko cana terkena atau membawa penyakit dari negara asalnya. Cana yang sudah melewati masa rekondisi biasanya sudah settle atau nyaman hidup di lingkungan baru dengan parameter dan suhu air lokal. Harganya pun lebih mahal dari yang bahan atau baru datang. Cana adalah ikan predator yang sangat teritorial. Mereka rela mati demi melindungi wilayah kekuasaannya dari pihak luar. Mereka nggak ragu untuk menghabisi ancaman dari luar yang mengusik wilayah mereka. Jadi akan sangat berbahaya untuk memelihara cana dengan ikan lain di tempat yang sama. Biasanya, si jantan juga rela melakukan apa saja untuk melindungi anak-anaknya yang baru menyetas. Bisa ikan jenis lain, bisa juga sesama cana. Tapi, bisa aja kita pelihara cana dengan ikan lain. Contohnya banyak keepers yang bisa memelihara cana dengan ikan tankmate seperti manfish, sepat, gurame, atau ikan kecil seperti tetra. Tapi memang kita nggak bisa mastiin keamanan para tankmate tersebut. Karena bisa aja si cana usil dan lapar, lalu menjadikan para tankmate sebagai makan siangnya. Cana digabung peacock bass. Yang aku tahu bisa aja kita pelihara cana dengan pibas.
Tapi jangan benar-benar berdua aja ya. Kamu harus masukin beberapa ikan lain agar tankmu menjadi koloni. Jadi si Cana dan Pibas gak selalu berhadapan. Mereka akan berkontak juga dengan ikan lain yang punya perilaku berbeda juga. Dengan itu, Cana dan Pibas mungkin bisa bersatu. Tapi ada harga yang harus dibayar atas upaya ini. Karena pasti Canamu tidak akan segalak jika dia dipelihara sendirian. Sebabnya adalah mental teritorialnya tidak akan terasa. Karena dia harus berbagi tempat dengan ikan lain. Jika dia memaksa untuk ribut dan berantem, daerah kekuasaannya juga akan sangat kecil. Mungkin hanya di sudut akuarium itu saja. Hal itu membuat Cana akan merasa lebih takut dan tidak nyaman. Karena itu mentalnya juga pasti down. Mental yang down akan membuat mutasi warna si Cana juga tidak maksimal. Tapi Canamu bisa tetap hidup walau dia nggak akan galak sampai mangap-mangap ya. Aku sendiri pernah pelihara Cana Maru yang aku gabungin dengan ikan lain seperti alligator gar, red tail catfish, Genghis-Khan, dan lain-lain. Karena digabung, Cana Maruku selalu mojok di sisi kanan tank. Dia sering ngumpet di bawah kayu santiki. Tapi ketika makan, dia menjadi ikan yang paling sering menangkap mangsanya. Namun karena sering berkontak dengan ikan lain, siripnya banyak yang sobek. Cana Maru mempunyai kemampuan regenerasi yang cukup cepat, sehingga sirip yang sobek bisa kembali lagi pada hari esoknya. Kesimpulannya adalah Cana bisa dipelihara dengan Pibas. Tapi ada resikonya dan kamu jangan heran kalau bisa aja salah satu dari mereka ada yang tidak selamat. Karena dua ikan ini adalah predator ulung, terlebih Cana punya insting teritorial. Kamu juga jangan sampai telat memberi makan karena ikan predator pada dasarnya adalah ikan yang rakus dan doyan makan. Kalau mereka lapar dan gak ada makan, pasti mereka akan memangsa salah satu ikan terlemah di dalam tank. Jadi resikonya pun ada dan cukup berat. Jadi semua itu tergantung dari kamu. Bisa aja kamu pelihara Cana dengan Pibas, namun kamu harus paham akan resikonya dan harus sigap untuk memeliharanya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Nakama Aquatic. Kita bakal bahas seputar ikan dan seru-seru tentunya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.